Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Implementasi Face Blur Otomatis pada Gambar dan Video untuk Perlindungan Privasi Digital. Sebelum kami mempresentasikan hasil laporan kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, yang dimana saya Stefan Evangelika Lorencia dengan NIM 2201020039 dan ada Kak Afu Dina Ilma Barkah dengan NIM 2101020072 dan ada Ronald Triaria Citra dengan NIM 2201020046 dan ada Igusti Made Rahma Wicaksana dengan NIM 2201020075 dan ada Igede Bagus Oko Kusuma Wijaya dengan NIM 2101020059 dan yang terakhir ada Kak Putu Nathan Lesmana KD dengan NIM 210200020050. Selanjutnya di sini ada pendahuluan dari hasil laporan kami, yang dimana di era digital saat ini, wajah adalah salah satu bentuk data pribadi yang sangat rentan disalahgunakan. Penyebaran gambar dan video secara bebas di media sosial dapat menimbulkan risiko seperti yang pertama, pencurian identitas, yang kedua, pelecehan digital, dan yang terakhir ada doxing. Namun, sebagian besar metode penyamaran wajah masih bersifat manual dan tidak ramah pengguna. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem otomatis yang dapat mendeteksi dan memburamkan wajah secara cepat, efisien, dan aman tanpa koneksi internet. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang tujuan proyek, yang dimana tujuan utama dari proyek ini adalah satu, membangun sistem berbasis Python untuk deteksi dan pemburaman wajah secara otomatis. Lalu yang kedua, memberikan solusi yang dapat dijalankan secara lokal sehingga aman untuk perlindungan privasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada mengurangi risiko penyalahgunaan dalam bentuk konten digital yang dipublikasikan ke publik. Baik, saya akan melanjutkan yaitu di pembatasan sistem. Jadi ada beberapa batasan yang ditetapkan dalam proyek ini, antara lain yaitu input terbatas pada format gambar JPG atau PNG dan video MP4 atau AV. Lalu sistem hanya memburamkan wajah, tidak mengganti identitas dengan emoji, stiker atau deepfake. Lalu akurasi deteksi wajah sangat bergantung pada pencahayaan dan kualitas media. Lalu model yang digunakan adalah MTGNN dan Hard Chat dari OpenCV. Sekian, terima kasih. Alur kerja sistem. Input media, gambar atau video dimasukkan oleh pengguna. Yang kedua, deteksi wajah. Sistem menggunakan MTCNN atau Hard Chat untuk mendeteksi posisi wajah. Yang ketiga, penerapan blur. Setelah wajah terdeteksi, sistem menerapkan Gaussian blur atau metode lainnya. Yang keempat, output media. Gambar atau video dihasilkan dengan wajah yang sudah disamarkan. Semua proses dilakukan secara lokal, tanpa koneksi internet. Baik, yang selanjutnya struktur program. Jadi yang di sini ada struktur program. Yang pertama, device MIGP memburamkan wajah pada gambar. Yang kedua, di device PC memburamkan wajah pada video. Yang ketiga, face deteksi, proses utama deteksi wajah. Yang keempat, ada video multiplay, proses manipulasi frame video. Yang kelima, ada konfigurasi sistem model berukuran blur. Jadi sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, semua di sini saya akan menjelaskan lingkungan pengujiannya. Jadi di sini perangkat keras yang digunakan itu bermodifikasi Intel Core dengan RAM 8GB dan GPU Intel Iris Xe dengan SSD 512GB dan menggunakan OS Windows 11
64 bit. Dan perangkat lunak yang kita gunakan di sini adalah menggunakan Python 3.10, OpenCV 4.7, NumPy 1.24, MTCNN, dan FFmpeg. Lalu data yang kita uji adalah gambar dengan berbagai pencahayaan, posisi wajah, dan juga jumlah wajah. Dan juga video berdurasi 10 detik sampai dengan 2 menit dengan resolusi 720p. Baik, untuk slide berikutnya yaitu di hasil pengujiannya bisa dilihat. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu ada gambar yang dimana contohnya itu di blur, dan yang kedua itu ada diberikan kotak hitam yang dimana wajah semua akan ditutupi dengan kotak hitam. Dan lalu yang terakhir itu adalah mosaik, yang dimana gambar tidak dapat dilihat dikarenakan sudah disensor secara mosaik. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketiganya berhasil mengaburkan identitas wajah secara efektif tanpa merusak konteks visual secara signifikan. Jadi seperti dilihat, background dan juga yang lainnya itu tidak ada yang rusak, yang di blur atau tutupi hanyalah wajah. Dari sini kita sudah bisa mengatakan bahwa pengujian berhasil. Dan berikut akan diperlihatkan demonya oleh Afu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, yaitu Alvin Berkah, dalam melakukan demo ya. Jadi sebentar kita rapikan dulu. Oke, siap. Nah, jadi mungkin saya akan membahas sedikit terkait folderingnya ulang ya di sini. Jadi di bagian device ini, hiraukan yang bawah-bawah ini ya, hiraukan. Jadi di bagian device ini itu mengatur bagaimana cara pemburaman muka gitu ya. Kan gampangnya sudah proyeknya seperti itu. Nah, kita masuk ke center face ini. Nah, di bagian center face ini adalah mengatur kira-kira seberapa besar tuh apa namanya? Untuk device-nya gitu. Ini bisa kita atur. Terus di sini juga tuh dia ngatur bagaimana RGB yang bisa disetting gitu. Nah, di sini semua nih ada di center face gitu. Nah, untuk functionnya sendiri itu ada di device.py ini. Jadi dia ngatur tuh bagaimana bukan ngatur bagaimana, lebih ke kira-kira bagian muka mana sih yang kira-kiranya harus disensor gitu. Nah, di sini kita pakai beberapa library ya, seperti itu. Alhamdulillah sih dipermudah ya pakai ada image view V2 nih buat ngatur apa namanya? Gambar gitu. Terus ada OpenCV, sini juga pakai OpenCV buat pengolahan citranya gitu. Terus untuk nampinya juga seperti itu. Nah, di sini dia ngatur tuh kira-kira nanti mukanya tuh mau otomatisasi seperti apa, kan seperti yang dijelaskan di awal tuh ada mozaik, ada kotak, ada kotak berangka. Jadi dia ada bukan replacement sebenarnya, ada informasi tambahan lah gitu. Sama lagi satu itu kalau nggak salah only buram tuh. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kita coba ya. Anggapan untuk kodenya sih kurang lebih seperti itu. Nanti kalau saya jalan satu-satu sih kepanjangan ya. Kurang lebih ini untuk functionnya nose interface ini buat ngatur kira-kira sebesar apa gitu. Untuk sebesar apa dan ngatur buramnya itu semana gitu. Nah, kayak gitu di sini guys. Nah, aman ya. Selanjutnya itu kita langsung ke praktek aja. Mungkin ya di sini tuh sebenarnya bisa praktek untuk video, foto ataupun pas live streaming. Cuman karena untuk menyingkat waktu mungkin aku akan jelaskan untuk di bagian foto dan video aja ya gitu. Jadi kita langsung masuk ke di sini. Nah, aku mau kira-kira ini tuh mau diburamkan kan nih banyak nih objek manusianya kan. Kita coba untuk memburamkan dulu. Nah, sini aku mungkin pakai shortcut aja ya biar nggak ngetik ya. Tapi tetap aku jelaskan satu-satu. Nah, oke. Di sini tuh cara menjalankannya bagaimana sih? Jadi yang pertama tuh teman-teman harus punya OpenCV dulu tuh, terinstall di Windows-nya. Nah, kalau belum sih ya susah. Oh enggak, yang paling penting adalah harus terinstall Python dulu. Nah, Python habis itu OpenCV kayak gitu. Harus terinstall dan terkoneksi dengan Visual Studio Code atau ya kode editor yang teman-teman punya gitu bisa gitu guys. Selanjutnya nanti
cara menjalankannya itu dengan cara memanggil functionnya. Ini namanya functionnya deface. Jadi manggil function dari ini, dari .python-nya. Manggil di deface, apa yang di deface? Di examples.jpg ini bagian sini folderingnya. Sesuaikan folderingnya. Misal folderingnya tuh ada di my videos contoh. Ya udah berarti my videos slash gambarnya apa. Di sini kan gambar yang ada di examples kan cuma video.jpg. Jadi deface nama foldernya, nama objeknya apa kayak gitu. Nah, selanjutnya eh, kita masukkan function namanya boxes. Jadi di boxes ini sebenarnya ada tiga ya, ada boxes, ada mosaic, ada yang pemburaman threshold gitu. Nanti dijelaskan. Nanti saya coba satu-satu lah. Habis itu di replace solid nih, replace solid. Jadi warnanya itu dia full black, nggak ada apa ya bilangnya, tidak ada pengurangan atau kelebihan dari pemburamannya itu sendiri. Terus bin O kemana digantinya atau di replace kemana, ke ditambah atau ditambahkan kemana, ke examples. Ini masuk, ini misal nih, ini outputnya nih, output min O nih outputnya guys. Outputnya kemana? Example city.atomize boxes gitu. Jadi misal nih udah dijalankan nanti dia itu outputnya ada di sini lagi ya, example city.jpg. Oke, kita langsung saja klik aja, itu langsung otomatis nih example boxes. Tuh, jadi dia warnanya tuh solid ya. Jadi dia langsung tuh ngeburamin semua yang ada di muka-muka ini itu otomatis gitu. Oke. Nah, kita clear lagi. Nah, kita sekarang coba untuk yang bagian mozaik ya. Kita coba yang mozaik. Kita langsung aja. Tadi kurang lebih sama sih ini kan. Inputnya dari sini, masukin functionnya, inputnya dari sini, di replace mozaik. Nah, ini bisa disetting. Kalau tadi kan solid, sih dia bisa disetting nih. Kira-kira seberapa buram dari mozaiknya gitu. Di sini kita settingnya 20 gitu kan. Kita coba dulu deh 20, kita coba dulu 20. Untuk outputnya nanti diubah ke sini. Nanti perhatikan yang bagian example sini ya guys ya. Kita klik. Nah, keluar nih. Set. Amja itu jadi kelihatan ya, mozaik semua nih jadi pemburamannya. Kayak bagusan ini deh ketimbang yang hitam tadi ya. Nah, mungkin kita coba cek untuk ngatur set dari mozaiknya tuh seberapa solid gitu. Kita cek dulu set nih, misal kita ganti ya, jangan 20 misal. Ganti jadi 85 contoh. Kita klik. Nah, keluar. Tuh, dia kan jadi lebih buram dia. Jadi nggak kelihatan mozaiknya nih malah ya. Jadi kayak boxes tetap kayak gitu. Gitu guys. Ini untuk yang mozaik. Selanjutnya kita akan coba untuk ngubah dari apa namanya, dibuat dari ada skornya gitu. Kita coba cek ya. Skor dari thresholdnya. Set. Nih, draw scores. Kita cek. Tiu. Keluar di sini. Nah, keluar nih dari kira-kira nih untuk skor dari thresholdnya berapa nih, kayak misalnya di sini 0,85, 0,75 nih, dari masing-masing muka ini tuh thresholdnya seperti kurang lebih itu ikutin ini ya guys ya, 0, sekian kayak gitu. Terus kita coba lagi draw score untuk yang bentar, example city draw score, oh ini sama guys, sama. Selanjutnya kita akan coba lagi untuk yang video ya. Nah, misal sini saya udah ada satu video nih, coba kita dulu videonya. Nah, ini kan ini ada banyak muka ya di sini ya. Sini kan ada banyak muka, ya hiraukan saja guys, muka ini saudara-saudara saya di sini tuh. Nah, ini kan ada banyak muka. Nah, selain foto kita juga bisa buat video nih. Jadi functionnya sama, di face foldernya di mana. Nanti dia otomatis tuh ngubah ini ke masukin ke dalam my videos. Kita klik, set. Tuh, dia loading dulu 2%, agak lama guys memang ya. Tuh, karena dia kan pasti apa namanya? Delta Rally. Oke, nggak usah. Biarkan masih loading dulu guys sambil nunggu. Kita tunggu dulu 20%. Ya Allah.
Kita tunggu dulu. Wah, agak lama guys ya. Video memang agak lama karena kan prosesnya itu ya lumayan. Gitulah guys, hebatnya teknologi sekarang tuh kayak gitu. Jadi ya bisa lihat tuh apa bilangnya ya? Bisa mempermudah lah bilangnya. Kalau dulu kan editor-editor tuh biasanya tuh satu-satu kan buat apa ya namanya ngeburamin muka gitu. Sekarang udah bisa satu-satu. Kayak gitu guys. Kayak kok bisa sekarang udah bisa langsung seperti itu. Nah, tunggu tuh masih 70%. Masih 70%. Nah, mungkin aku akan jelasin mungkin kurang lebih nanti jadinya seperti ini guys ya. Apa nih? Wah, yaudah, masih nungguin data error deh. Karena dia masih loading ini ya. Oke, kita tunggu aja deh kalau gitu. 96, 97, 98, 99, 100. Oke, siap. Nah, nih dari bentuk asnya nih. Kita coba cek ya. Tuh, jadi dia langsung otomatis ngeblur nih. Kalau ada motion muka tuh langsung ngeblur dia. Ya walaupun sebenarnya kadang kalau misalnya muka yang ketutupan tuh ada kelihatan ya beberapa objeknya gitu. Tapi kurang lebih sih harusnya membantu ya gitu. Gitu guys untuk dari hasil device-nya itu sendiri. Dengan kesimpulan yang dimana kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari materi-materi yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya, yang dimana kesimpulan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada sistem ini terbukti mampu mendeteksi dan memburamkan wajah secara otomatis baik di gambar maupun video. Lalu yang kedua, memberikan 3 metode anonimisasi yang fleksibel, yaitu blur, kontrak hitam, dan mosaik. Lalu yang ketiga, sistem ringan, bisa dijalankan secara lokal dan mudah dikembangkan ulang karena bersifat open source. Lalu yang terakhir, sangat cocok sebagai solusi perlindungan privasi wajah di tengah maraknya penyebaran konten visual di internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah dipaparkan terkait dengan materi yang dibawakan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.